Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Desi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi, dengan nomor induk mahasiswa 29022500028. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang suku bunga dan resikonya mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Berikut penjelasan dari saya, silakan disimak. Nah, di sini yang pertama ada definisi suku bunga. Gimana teman-teman udah pada tahu belum suku bunga itu apa? Nah, kalau belum tahu silakan disimak ya. Suku bunga yaitu dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank. Nah, itu jika nasabah yang memperoleh fasilitas pinjaman. Bunga bank dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ada bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan itu apa sih? Bunga simpanan adalah balas jasa dari bank kepada nasabah atas jasa nasabah menyimpan uangnya di bank. Nah, kalau bunga pinjaman itu adalah balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atas peminjam yang didapatkannya. Nah, tadi pengertian suku bunganya sudah, sekarang selanjutnya ada jenis suku bunga ya teman-teman. Jenis suku bunga ini di dalam dunia industri perbankan dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada suku bunga tetap. Apa sih suku bunga tetap itu? Suku bunga tetap adalah suku bunga yang bersifat tetap dan tidak akan berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo selama jangka waktu kredit itu. Jadi misalnya dia cicilan selama 12 bulan. Dari cicilan awal yang cicilan pertama itu bunganya misalnya 150.000. Dia sampai dengan cicilan terakhir di bulan ke-12 itu dia tetap 150.000. Jadi tidak berubah-ubah bunganya. Contohnya itu adalah bunga KPR rumah murah atau rumah bersubsidi yang menerapkan suku bunga tetap itu. Selain itu, suku bunga tetap juga bisa digunakan untuk kredit kendaraan bermotor. Yang kedua ada suku bunga mengambang. Suku bunga mengambang ini yaitu bunganya selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Jadi, jika suku bunga di pasaran naik, maka bunganya akan naik. Tetapi jika suku bunganya turun, maka bunganya juga ikut menjadi turun. Contohnya itu adalah suku bunga KPR untuk periode tertentu. Misalnya untuk 2 tahun pertama diberlakukan bunga tetap, namun periode selanjutnya menggunakan bunga mengambang. Jadi di 2 tahun periode itu dia menggunakan suku bunga tetap, dia sama terus, misal 150.000 per bulannya, dia selama 2 tahun tuh sama. Dan setelah itu dia misalnya menggunakan suku bunga mengambang, itu dia mengikuti suku bunga di pasaran. Jika suku bunga di pasaran naik, maka dia bunganya juga naik. Tetapi jika di pasaran suku bunganya turun, maka dia ikut turun bunganya. Yang ketiga itu ada suku bunga flat. Suku bunga flat yaitu bunga yang perhitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Nah, perhitungannya sangat sederhana dibandingkan dengan suku bunga lainnya, sehingga umumnya digunakan untuk kredit jangka pendek untuk barang-barang konsumsi seperti handphone, lalu ada peralatan rumah tangga, motor, atau kredit tanpa angsuran, atau bisa disebut juga dengan KTA. Nah, rumus perhitungannya itu adalah sebagai berikut. Untuk mencari bunga per bulan yaitu P dikali L dikali T dibagi dengan JB. Nah, P itu adalah pokok pinjaman awal, lalu L itu adalah suku bunga per tahun, T itu adalah jumlah tahun jangka waktu kredit, JB itu adalah jumlah bulan dalam angka waktu kredit. Nah, di sini ada contoh soalnya. Misalkan bank memberikan kredit dengan jangka waktu 10 bulan sebesar 15 juta dengan bunga 10% per tahun menggunakan suku bunga flat. Nah, asumsi bahwa suku bunga kredit tidak berubah atau tetap selama jangka waktu kredit itu. Maka perhitungan angsuran secara rinci adalah sebagai berikut. Nah, perhitungannya itu adalah dia kan cicilannya itu selama 10 bulan, maka 15 jutanya itu dibagi dengan 10 bulan.
yaitu 1.500.000. Di sini dibuatlah di tabel angsuran pokok dari angsuran pertama sampai dengan ke-10 itu 1.500.000. Nah, angsuran bunganya ini 125.000. 125.000 itu dapat dari mana? Di sini kita cara menghitungnya adalah memasukkan rumus yang tadi di atas. Rumusnya itu adalah kan P dikali L dikali T dibagi JB. Jadi P itu adalah pokok pinjaman awal. Pokok pinjaman awalnya itu adalah 15 juta. Itu kan per 10 bulan. Karena kita hitungannya itu per bulan, maka 15 juta ini dibagi dengan 10 yaitu 1.500.000. Jadi di sini kita menghitungnya itu adalah 1.500.000 dikali dengan suku bunga per tahun. Nah, di sini suku bunga per tahunnya ini kan di sini kan suku bunganya itu 10% setahun. Tetapi dia ini cicilannya hanya 10 bulan, maka kita ubah dulu nih si bunganya, yaitu 10% dibagi dengan dibagi 12 lalu dikali 10. Jadi hasilnya itu adalah 0,0833. Lalu dikali dengan T. T itu jumlah tahun jangka waktu kredit. Jumlah jangka kreditnya itu adalah 10 bulan. Dia ini hitungannya bulan bukan tahun. Lalu dibagi dengan JB, jumlah bulan dalam jangka waktu kredit yaitu 10. Maka jadinya 1.500.000 dikali 0,0833 dikali 10 dibagi dengan 10 hasilnya adalah 124,99 sekian, dibulatkan menjadi 125. Jadi di sini suku bunga angsuran bunganya adalah 125.000 setiap bulan. Lalu total angsurannya itu ditambah dari angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga. Angsuran pokoknya 1.500.000 dan angsuran bunganya 125, yaitu menjadi 1.625.000. Jadi dia setiap bulan ini membayar 1.625.000. Keempat ini ada suku bunga efektif. Suku bunga efektif itu yaitu suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan. Nah, artinya itu semakin sedikit pokok pinjaman, semakin sedikit juga suku bunga yang harus dibayar. Nah, suku bunga efektif dianggap lebih adil dalam nasabah dibandingkan dengan menggunakan suku bunga flat. Pasalnya, suku bunga flat hanya berdasarkan jumlah awal pokok pinjaman saja. Nah, rumus perhitungan suku bunga efektif ini adalah sebagai berikut. Bunga sama dengan SP dikali I dikali 30 per 360. SP ini adalah saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya. I ini adalah suku bunga per tahun, 30 ini adalah jumlah hari dalam satu bulan, dan 360 itu adalah jumlah hari dalam satu tahun. Di sini ada contoh soalnya lagi untuk suku bunga efektif. Sama kayak yang tadi, yaitu misalkan bank memberikan kredit dengan jangka waktu 10 bulan sebesar 15 juta dengan bunga 10% per tahun menggunakan suku bunga efektif. Nah, asumsi bahwa suku bunga kredit tidak berubah tetap selama jangka waktu kredit, maka perhitungan angsurannya sebagai berikut. Nah, di sini itu dia rumusnya tadi kan adalah SP dikali I dikali 30 per 360. Kita masukkanlah SP ini saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya, yaitu masih 15 juta. Kita masukkanlah 15 juta. Lalu dikali dengan si bunganya. Bunganya ini kan dia masih per tahun 10%. Lalu kita bagi dulu 10% dibagi dengan 12 lalu dikali 10 bulan. Jadi dia hitungannya bunganya ini adalah per bulan. Lalu setelah itu dikali dengan 30 per 360. 30 ini kan hari dalam satu bulan. Terus karena 360 itu satu tahun, sedangkan kita cuma 10 bulan, maka 30 dikali 10 yaitu 300. Jadi 15 juta dikali 10% dibagi 12 dikali 10 dikali 30 per 300, atau 15 juta dikali si bunganya ini itu
10% dibagi 12 dikali 10 bulan yaitu adalah 0,0833 dan dikali 30 dibagi 300, maka hasilnya itu adalah 125.000. Nah, untuk di bulan kedua itu berarti di sini kita masukkan kan angsuran bulan pertama itu bunganya 125. Jadi total angsurannya 1.625. Nah, sisa pokok pinjamannya ini adalah 13.500 karena awalnya hutang dia ada 15 juta lalu dibayar 1.500, sisa 13.500. Nah, untuk perhitungan di angsuran keduanya ini yaitu sama seperti tadi, tetapi di saldo sisa pokok pinjamannya itu adalah yang 13.500, bukan makanya 15 juta lagi. Jadi 13.500 dikali suku bunganya yang tadi per 10 bulan yaitu adalah 0,0833 dikali sama 30/300, maka hasilnya itu adalah 112.500. Kita masukkanlah di sini angsuran bunganya adalah 112.500 di angsuran kedua. Lalu total angsurannya adalah 1.612.500. Nah, sisa pokok pinjamannya ini adalah 12 juta. 12 juta ini dari mana? Dari si angsuran ke-1 ini sisa pinjamannya adalah 13.500, lalu dibayar lagi di angsuran kedua 1.500.000, maka sisa pinjamannya ini adalah 12 juta. Sampai seterusnya sampai di cicilan ke-10 ini dia sama kayak yang seperti awal tadi rumusnya. Jadi dia perhitungannya ini adalah memakai sisa pokok pinjamannya. Yang kelima ini ada suku bunga anuitas. Metode ini biasanya mengatur jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulan. Nah, dalam perhitungan anuitas, porsi bunga pada masa awal sangat besar, sedangkan porsi angsuran pokoknya sangat kecil. Nah, ketika mendekati berakhirnya masa kredit, keadaan akan menjadi berbalik. Porsi angsuran pokok akan sangat besar, sedangkan porsi bunganya itu sangat kecil. Nah, mengapa dia menggunakan metode ini? Karena supaya bunga kreditnya dia ini kebayar semua, sehingga si si pengkreditnya ini dia mengalami keuntungan karena bunganya ini bisa dibayar semua. Nah, sistem bunga anuitas ini biasanya diterapkan untuk pinjaman jangka panjang, semisal KPR atau kredit investasi. Nah, rumus perhitungan bunga perhitungan bunga anuitas ini sama dengan metode efektif, yaitu bunga sama dengan SP dikali I dikali 30/360. Namun dia ada tambahannya untuk tabel angsuran, yaitu angsuran pokok dikurang dengan angsuran bunga. Nah, rumusnya ini adalah tabel angsuran sama dengan PP dikali I per 1-1 per 1 plus I dikali N. PP ini adalah pokok pinjaman, N ini adalah banyaknya angsuran. Setelah kita mengenal jenis suku bunga dan perhitungan-perhitungan, sekarang selanjutnya ini adalah fungsi suku bunga. Suku bunga juga memiliki fungsi. Nah, tinggi rendahnya suku bunga yang dihitung akan berpengaruh pada tinggi rendahnya profit yang didapatkan, karena suku bunga merupakan keuntungan yang dipinjamkan kepada pihak lain menurut perhitungan nilai ekonomis dan waktu. Berikut ini beberapa fungsi suku bunga. Di antaranya yang pertama yaitu ada mendorong investasi dari arus tabungan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua, menyalurkan kredit yang tersedia untuk proyek investasi dengan tingkat pengembalian modal yang cukup tinggi. Yang ketiga, menyeimbangkan permintaan uang dengan jumlah uang yang beredar. Yang keempat, yaitu merupakan alat kontrol atas investasi di bidang ekonomi suatu negeri. Lalu menjadi instrumen moneter yang digunakan untuk mengontrol permintaan dan penawaran uang. Dan yang terakhir ini ada mengontrol tingkat inflasi dan banyak yang lainnya juga. Selanjutnya ini ada struktur bunga. Tingkat bunga yang telah diuraikan dapat diartikan sebagai rata-rata dari berbagai macam jenis suku bunga, yaitu meliputi jangka pendek, jangka panjang, dan lain-lainnya. Nah, struktur tingkat bunga dalam sistem keuangan terutama
ditentukan oleh determinan sebagai berikut. Yang pertama ada jangka waktu dari klaim keuangan, yang kedua karakteristik perpajakan dari klaim keuangan, lalu yang ketiga derajat risiko tunggakan dari klaim keuangan, dan yang keempat yang terakhir itu ada kemudahan pemasaran dari klaim keuangan dan faktor-faktor lainnya. Yang terakhir di sini adalah resiko suku bunga. Apa sih resiko suku bunga? Yaitu resiko yang timbul dikarenakan memburuknya nilai relatif aktiva berbunga. Contohnya itu adalah pinjaman atau obligasi. Nah, disebabkan oleh adanya peningkatan suku bunga. Nah, adanya perubahan suku bunga yang ada di pasaran tentu akan mempengaruhi pendapatan investasi atau return yang didapatkan. Umumnya walaupun suku bunga meningkat, tapi harga obligasi berbunga tetap akan turun, begitupun juga sebaliknya. Nah, untuk meminimalkan risiko suku bunga, perusahaan mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga tetap dan suku bunga variabel dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Nah, manajemen juga harus melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan melakukan perikatan utang baru. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang suku bunga dan resikonya. Semoga materi-materi ini bermanfaat untuk semua teman-teman yang menonton. Semoga teman-teman juga dapat memahaminya materi tentang suku bunga dan resikonya, terutama yang suku bunga perhitungannya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.